Saya yakin KPK itu dilemahkan dengan cara-cara yang sistematis dan bertahap. Tentunya kita lihat 2016 itu awal mula KPK dibentuk persepsi di publik seolah-olah KPK itu banyak radikalisme. Pernah dengar nggak, Jo? Iya. Pernah dengar ya? Terutama Bapak kan yang dituduh, Pak ya. Saya khawatir semua yang terjadi hari ini itu by design. Yang ujungnya nanti masyarakat akhirnya jengah. Udah nggak peduli dengan KPK, justru masyarakat yang mengusulkan untuk dibubarkan. Oh, gitu. Dan akhirnya dibubarkan beneran. Saya khawatirnya itu, dan saya yakin itu yang desainnya seperti itu. Makanya membicarakan soal KPK itu mesti kita tempatkan bahwa memberantas korupsi itu tanggung jawab negara. Yang dalam hal ini tentunya Pak Presiden yang punya tanggung jawab. Jadi walaupun situasinya sekarang KPK terpuruk, Pak Novel nggak setuju ya kalau KPK misalnya dibubarkan gitu. Oke, sekarang begini, kalau dibubarkan apa tidak, walaupun kita nggak setuju sekalipun, kan tidak pengaruh gitu, tergantung Presiden. Kalau seandainya mau dibubarkan, pertanyaannya diganti sama apa? Karena memberantas korupsi, tanggung jawabnya tetap ada kepada negara. Tidak terus kemudian KPK-nya dibubarkan, nggak usah diberantas korupsi. Bayangkan loh Pak Wina, dulu kita bilang ada praktek korupsi 10 miliar, kita bilang, oh besar sekali. Gede banget ya. Sekarang 10 triliun bilang, oh udah biasa. Bayangkan. Iya. Hai, Sobat Podcast 9, jumpa lagi kita. Dan jangan lupa, tegakkan hukum, berikan keadilan. Saat ini kita akan membicarakan mengenai salah satu pilar penegakan hukum yang penting, yaitu KPK dan berbagai penegakan hukum lainnya. Dan untuk itu kami sudah mengundang narasumber yang tentu Anda semua sudah mengetahuinya. Beliau adalah Pak Novel Baswedan. Selamat datang Pak di Podcast 9. Iya, terima kasih Pak. Nah, kabar baik gimana Pak? Alhamdulillah. Kabar sehat baik, ya Pak ya? Iya. Baru pulang dari India Pak untuk periksa mata? Beberapa waktu yang lalu saya ke India, saya berobat mata, Ya. kontrol lebih tepatnya. Jadi setelah beberapa waktu yang lalu saya operasi, saya perlu kontrol secara periodik. Oh. Tapi alhamdulillah semakin membaik lah. Syukurlah Pak. Saya ditemanin oleh Jokvin Pak yang akan ikut bertanya. Dan yang penting kan udah ada perkembangan sehat itu dulu bagi kami yang penting di atas segala-galanya Pak ya. Betul, penting itu Pak. Nah Pak, sejak Bapak nggak di KPK, apa kegiatan Bapak nih Pak? Ya, jadi gini, tahun 2021 saya dan kawan-kawan itu dikeluarkan dari KPK. Lebih tepatnya disingkirkan. Kalau dikeluarkan dulu sebetulnya agak seperti lazim. Kalau disingkirkan itu kan nggak lazim. Dan disingkirkan itu pun dengan stigma, dengan tekanan dan tindakan-tindakan yang nggak semestinya lainnya. Setelah itu kemudian saya dan kawan-kawan ditawari oleh Pak Kapolri untuk bergabung. Pak, sebelum ke situ Bapak kan disingkirkan ya? Iya. Disingkirkan tuh kenapa gitu loh Pak? Pasti kan ada sebab akibatnya. Selama ini kan Bapak dikenal sebagai penegak hukum anti korupsi yang sangat keras gitu ya. Kok disingkirkan? Padahal itu kan sangat dibutuhkan KPK ya. Iya. Sebetulnya menjawab itu kan bisa dengan apa yang saya katakan sendiri sebagai pandangan saya. Bisa juga pandangan publik yang menilai. Tapi juga ada pandangannya pimpinan KPK, Firly dan kawan-kawan kan begitu ya. Kalau Firly dan kawan-kawan menganggap bahwa saya dan kawan-kawan ini bermasalah gitu. Bermasalahnya dalam konteks seolah-olah kami itu tidak loyal, tidak taat kepada pimpinan, mungkin begitu. Tapi kan ternyata publik kemudian mengetahui sendiri, ternyata justru pimpinan KPK-nya yang bermasalah. Tidak lama setelah itu Firly Bahuri kemudian kena pelanggaran etik berat dan sekarang malah tersangka kasus korupsi di KPK. Dan ternyata pelanggaran pidana lainnya banyak terjadi dan bahkan beberapa pimpinan KPK juga sedang diproses ya. Rasanya berbuat korupsi juga gitu. Dan banyak lagi yang lain kejadiannya. Tapi kalau dari perspektif saya gini,
apa yang saya katakan bahwa ini penyingkiran itu sebenarnya terkonfirmasi dari hasil pemeriksaan dari Ombudsman dan Komnas HAM. Ombudsman dan Komnas HAM mengatakan bahwa proses penyingkiran yang seolah-olah dilakukan dengan benar menggunakan tes wawasan kebangsaan itu dilakukan dengan melanggar hukum dan manipulasi. Gimana tuh Pak melanggar hukumnya dan manipulasinya di mana Pak? Nah itu prosesnya panjang penjelasannya karena itu hasil investigasinya dari Ombudsman dan Komnas HAM. Tapi secara singkatnya saya bisa memberikan gambaran begini. Yang pertama, penyingkiran itu dilakukan dengan sistematis. Yang pertama kita tahu bahwa sejak 2019 ada perubahan undang-undang KPK, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, yang mengamanatkan pegawai KPK adalah ASN, dan dikasih waktu 2 tahun untuk peralihannya. Namanya peralihan, Pak, itu kan ya tinggal beralih lah. Mandat undang-undang, perintah undang-undang, bukan pegawai atau orang yang sedang melamar pekerjaan, beda kan? Karena ini perintah undang-undang, dan jelas di situ tidak boleh ada proses apapun, hanya peralihan. Terus kemudian dari pandangan saya di tahun 2020 itu proses pembuatan peraturan tentang peralihannya mulai dibuat. Itu mulai bulan pelaksanaannya Juni. Dari peraturan. Tentunya kan ada peraturan KPK harus dibuat. Peraturan pimpinan atau peraturan KPK saya lupa. Ketika membuat proses itu, sebagaimana perintah undang-undang, semuanya diatur dengan detail dan sebagaimana maksud undang-undang. Jadi tidak ada proses tes atau apa, tidak ada, cuma ada bagaimana menyesuaikan, bagaimana secara struktur dan sebagainya administrasi di ASN dan lain-lain. Itu disiapkan semuanya. Dan seperti biasa di KPK itu kalau ada peraturan dibuat, itu ada peraturan yang mengatur tentang tata cara pembuatan peraturan. Di antaranya adalah setelah peraturan itu siap, draft peraturan itu siap, maka harus diupload di portal KPK. Dan itu diupload di portal KPK. Ketika diupload, tidak ada bunyinya pasal tentang tes atau seleksi, tidak ada. Dan memang bukan untuk diseleksi. Masa pegawai yang tinggal beralih dibuat seleksi kan tidak masuk akal. Seperti baru lagi Pak ya kalau gitu ya. Dan ternyata di bulan Desember ada kejadian yang sangat mengejutkan. Saya yakin pimpinan KPK sangat terkejut gitu. Karena ada 2 menteri yang dilakukan OTT oleh KPK. Lebih tepatnya oleh para penyelidik dan penyidik KPK. Setelah di OTT, saya nggak tahu apakah itu membuat mereka nggak senang. Kok lucu? Biasanya kan kasus besar pimpinan KPK harusnya senang dong ya. Prestasi kan ya. Prestasi. Dan biasa ya ditangkap siapapun oleh KPK ya. Dan ada beberapa kasus-kasus besar lainnya yang sedang dalam proses pemeriksaan atau penyelidikan lebih tepatnya. Dan ternyata kondisi itu membuat di awal bulan Januari 2022 lebih tepatnya Firly Bahuri bersama dengan oknum yang lainnya itu menyelundupkan 1 klausul pasal. Kenapa diselundupkan? Karena tidak melalui proses yang benar, karena tidak diupload di portal, tapi diselundupkan ketika sedang pembahasan untuk disinkronisasi, harmonisasi istilahnya ya, di Kemenkumham. Nah, proses itu kemudian ada 1 pasal yang diselundupkan, dan pasal itulah yang kemudian digunakan untuk proses penyingkiran tadi. Saya menyebut bulan Desember tadi ada kasus-kasus besar yang ditangani, itu karena saya yakin itu korelasi dengan penyelundupan di awal bulan Januari. Nah ini yang gambarannya begitu, dan proses itu ternyata hubungannya apa Pak OTT dengan penyelundupan? Ya, begini. Benar-benar pertanyaannya bagus sekali itu. Jadi biar orang paham ini ya. Saya yakin KPK itu dilemahkan dengan cara-cara yang sistematis dan bertahap. Tentunya kita lihat 2016 itu awal mula KPK dibentuk persepsi di publik seolah-olah KPK itu banyak radikalisme. Pernah dengar nggak, Jo? Iya. Pernah dengar ya? Terutama Bapak kan yang dituduh Pak ya. Talibanisme. Saya rasa semua orang tahu kalau soal itu. Kan?
Taliban kan tali dan ban kan. Ini yang dibuat kayak gitu. Dan banyak orang kemakan loh. Betul. Tadinya kita pikir, masa bodoh, nggak mungkin, nggak logis ini. Tapi ternyata seperti itu. Bahkan beberapa kawan-kawan saya yang kan biasanya kan mereka menyematkan atau membuat stigma itu karena dia Muslim, dia berjenggot gitu kan. Kebetulan Bapak Muslim berjenggot kan, apalagi kalian dituduh. Ini yang di stigma, bukan cuma saya. Teman saya yang Chinese juga kena juga Pak ya. Teman saya yang NU, yang biasanya enggak pernah tampil seperti apa namanya ciri-ciri yang mereka maksud, di stigma juga. Yang beragama Buddha juga di stigma. Jadi sebetulnya bias di situ. Nah, kalau tapi gitu Pak, sebelum ke sana berarti apakah boleh disimpulkan stigma itu tuh cuma tuduhan aja untuk mengkategorikan tadi yang Bapak bilang disingkirkan itu ya? Sebelum itu, sebetulnya kita belum bicara soal menyingkirkan. Stigma itu kan tujuannya untuk menjauhkan KPK dari dukungan publik. Selama ini orang mau nyerang KPK sulit. Kenapa? Dukungan publiknya kuat. Tinggi. Kepercayaan publik. Tapi kan dengan percaya orang mau dukung kan. Betul. Jadi beberapa kali-kali KPK itu mau diserang, mau dilemahkan, dikerjai, diselemahkan. Itu publik kemudian dengan dukungan yang sungguh-sungguh membela KPK. Nah, ini yang kemudian mereka yang paling enggak saya bisa kira ya itu dilakukan oleh mereka untuk menjauhkan dukungan publik. Dan terus berjalan. Mereka terus mengupayakan untuk ada perubahan undang-undang KPK. Mereka memasukkan orang-orang KPK yang bermasalah gitu. Untuk bisa ya saya yakin itu kayak apa ya? Kayak kuda Troya gitu kan. Dia berupaya memasukkan orang bermasalah. Dan ini yang terus dilakukan. Hingga kemudian 2017 saya diserang air keras. Dan saya off sekitar hampir 1 tahun lebih ya, nggak bisa melakukan aktivitas kegiatan sebagai penyidik ya. Dan kemudian di 2019 mereka berhasil membuat perubahan undang-undang KPK yang melemahkan dan memasung KPK. Logikanya kalau sudah dilemahkan, dipasung, lemah dong. Iya, udah pasti betul kan? Pak. Iya. Tapi nyatanya tidak. Nyatanya dengan adanya undang-undang KPK yang diubah, 2020 awal para penyelidik KPK yang masih betul-betul punya integritas dan semangat berhasil menangkap komisioner KPU. Wahyu siapa namanya? Wahyu Setiawan kalau masalahnya. Dan di situ ternyata ada upaya menyerang, mengganggu petugas KPK yang membuat Harun Masiku kabur sampai hari ini kan. Nah, itu kan gambarannya itu. Itu kenapa nggak ketangkap itu, Pak? Ya, udah tadi itu. Karena ada suatu serangan yang begitu luar biasa. Itu di Januari 2020. Di Desember ternyata dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahannya, ternyata teman-teman masih bisa menangkap menteri, 2 lagi. Kasusnya besar lagi. Nah, ini yang menggambarkan, oh ternyata nggak cukup melemahkan atau memasuk dengan undang-undang saja. Ternyata juga perlu menyingkirkan orang-orang. Itulah maka saya melihat mereka memetakan siapa di KPK yang kira-kira menjadi penggerak. Orang-orang itu yang dilingkirkan, di antaranya saya. Ada 57 orang yang tadi penggerak apa nih Pak kira-kira? Penggerak untuk KPK tetap kuat atau? Penggerak KPK untuk kuat, tetap semangat, tetap berani, menjaga integritas, dan bersungguh-sungguh dalam bekerja memberantas korupsi. Itu yang dianggap membahayakan dan disingkirkan. Faktanya, seandainya ada yang membantah kata-kata saya, hari ini kita lihat KPK seperti apa. Setelah kami tidak ada, KPK kasus rutan, bayangkan, 90 orang lebih melakukan pemerasan atau suap, tapi dieliminir disebut pungli. Ini kan lucu tuh. Udah begitu, hukumannya apa? Etik aja ya Pak ya? Etik ya? Minta maaf semuanya. Disuruh minta maaf. Jadi apa ya? Kita jadi bingung. Ini kok jadi seperti itu? Terus kita lihat pimpinan KPK. Mulai dari Lili Pintauli. Itu saya yakin kasusnya pidana itu. Tapi hanya etik dan mengundurkan diri. Firly beberapa kali pelanggaran berat. Pak, nah Bapak menyebut Firly ini Pak, sekalian aja. Kok sampai sekarang Firly nggak ditangkap ya? Nggak ditahan maksud saya. Kan udah dijadikan tersangka udah berapa bulan. Kan dia pimpinan
pimpinan KPK, kalau orang lain mungkin udah ditahan, apalagi KPK yang melakukannya. Ini ada apa ya Pak ya? Masyarakat kan nanya-nanya juga nih, apa dia pegang rahasia atau apa kira-kira Pak? Pertanyaan Mbak Wina sama dengan pertanyaan saya. Saya juga bertanya hal yang sama. Bahkan saya pernah menyampaikan dalam beberapa statement agar sebaiknya segera ditahan. Kenapa? Karena dugaannya Firly Bahuri kasusnya banyak. Dugaannya dia banyak main perkara. Kalau main perkara kan ya pastinya ada kaitan dengan suap atau pemerasan. Dan kalau banyak pasti ada potensi pencucian uang. Dan itu kan harus diperiksa semua. Kalau nggak ditahan sulit dong. Nah, itu. Jadi saya juga bertanya hal yang sama. Dan saya nggak mungkin menjawab untuk urusan itu. Kan Pak, kalau KPK itu kan kalau pelanggarnya yang melakukan tindak korupsi itu adalah pejabat publik, apalagi penegak hukum. KPK kan keras sekali kan terhadap mereka. Nah ini kan penegak hukum pemberantas korupsi terkena kasus, harusnya lebih keras lagi kan penindakannya Pak? Harusnya. Tapi kalau bicara soal KPK yang mana dulu nih Pak? Gitu ya Pak ya? Loh buktinya kemarin ada kasus kepala daerah yang OTT, yang harusnya dia kena, nggak keras tuh. Artinya apa yang didalilkan nggak terjadi di hari ini gitu ya. Kalau zaman Bapak nggak mungkin itu Pak ya terjadi. Ya gini, menangani kasus korupsi itu kita mesti paham bahwa orang yang berbuat korupsi itu mestinya orang itu punya power. Dia punya kekuasaan, dia punya kewenangan. Dan biasanya dia punya jejaring ya. Kalau kita tidak melakukan penindakannya dengan sungguh-sungguh, dengan serius, maka kita akan gagal. Akan lepas itu. Akan lepas. Yang kedua, korupsi itu pada dasarnya kejahatan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia telah mengkhianati kepercayaan negara. Dia telah mengkhianati sumpah. Dan itu pengkhianatan terhadap kepentingan negara yang bisa menggagalkan tujuan negara dalam konteks yang lebih besar. Dalam konteks itu bahwa memberantas korupsi itu menjadi hal yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar siapa? Karena memang kejahatannya besar, maka penanganannya harus sungguh-sungguh. Maka mesti sungguh-sungguh dan tampaknya tadi yang Pak Wina bilang kok keras gitu ya. Keras karena sungguh-sungguh. Dan harus cerdik juga Pak ya lawan koruptor Pak ya. Iya, karena mereka akan menggunakan segala cara Dan bisa nyerang balik lagi. Nyerang balik kepada petugasnya. Dan dia bisa membayar semua kan Pak, jaringannya, ininya, termasuk mungkin orang-orang dekat yang penegakan hukum. Iya, pastinya segala cara akan dilakukan. Tapi tentunya begini. Kenapa di KPK itu diperlukan pegawai yang lebih gitu. Karena memberantas korupsi tadi resikonya besar, peluang penyerangan balik juga besar, dia bisa berbuat apapun. Maka menjadi pegawai KPK seharusnya niatnya bukan hanya bekerja, tapi niatnya mau berjuang untuk negara. Jadi kalau bicara nasionalisme, mestinya jadi pegawai KPK itu bukan hanya punya nasionalisme, tapi sudah harus berjiwa patriotik, gitulah kurang lebih. Kalau enggak, siapa sih yang mau ambil resiko? Gitu ya. Siapa sih yang kemudian bekerja kemudian justru diancam gitu? Jadi hal-hal begitu yang membuat menjadi pegawai KPK itu selain dari harus punya track record yang bagus ya, punya kompetensi yang betul-betul memadai, dan punya integritas yang betul-betul bisa dipercaya. Ya contohnya Bapak kan kalau kita mendengar tadi jadi korban ya, korban secara karakter tadi dianggap sebagai anti nasionalisme, apalah radikal lah ya kan, itu kan juga satu serangan. Yang kedua secara fisik malah Bapak diserang juga kan. Ini kan risiko-risiko yang sebenarnya nggak boleh dibiarkan, harus segera ditangkap dan pelakunya dihukum besar. Iya, betul. Tapi Pak, kalau saya mendengar itu, apakah ini semua Pak penyerangan terhadap para penyidik, terhadap orang-orang yang tidak dalam tanda kutip disukai karena justru berjuang, itu apakah memang sudah direncanakan? Kalau kita lihat kan diserang dulu secara karakternya, wah ini radikal, ini nggak bener, ini nggak itu. Sekarang karena nggak bener, ayo kita coba tes. Tuh kan nggak lulus, katakan gitu ya Pak. Apakah memang ada usaha, udah terencana, sistematis gitu Pak?
Kita nggak bisa buktikan. Tapi dalam logika umum, mestinya kita mesti sadar bahwa ini nggak mungkin dilakukan tanpa sengaja dan tanpa terencana. Saya yakin terencana. Dan ini dilakukan oleh kumpulan orang. Saya bisa bilang ini gerombolan lah. Gerombolan ya Pak ya? Karena penjahat kan, penjahat kita ngomong kata-kata yang jelek aja kan. Gerombolan yang kemudian mereka memanfaatkan situasi. Tapi problem kerusakannya terjadi sampai hari ini loh, Pak Wina. Coba Pak Wina perhatiin. Iya, saya rasakan. Kalau kita lihat masyarakat kita ini sekarang, dengan adanya kondisi tadi, mereka ada orang-orang yang awalnya dulu, mungkin awalnya KPK lah mereka tujuannya, membuat cipta kondisi, persepsi, membuat hoax ya, seolah-olah KPK itu musuhnya mengkhianati negara, jadi dibalik lah gitu. Dan kemudian mereka membuat pemberitaan yang banyak. Hari ini masyarakat kemudian banyak yang kemudian mudah termakan dengan hoax itu. Dan dampaknya apa? Ketika informasi-informasi itu banyak diomongin, disampaikan berlebihan dan nggak benar, lama-lama orang masa bodoh, nggak peduli. Dan ini sebetulnya kerugian buat kita. Bahaya malah ya. Jadi kita yang waras, yang paham ini mesti harus mulai memperbaiki. Gitu ya Pak. Ya mungkin perbaiki pertama, tahan dulu ketua KPK yang sekarang, tangkap Harun Masiku, ya kan? Terus, ya semua mungkin perlu transparan ya Pak ya, betul. Tapi menjadi pertanyaan juga Pak, ketika Bapak di dalam misalnya mengalami, tentu kalau dinamika sih hal biasa dalam semua organisasi, semua lembaga itu ada. Tapi seberapa tajam sih orang-orang kayak Bapak itu didiskreditkan, diinikan oleh orang-orang mungkin internal KPK yang menjadi kita juga bertanya-tanya, kok di KPK malah nggak mau memberantas korupsi gitu loh Pak. Jadi kalau saya begini, saya yakin di internal KPK, pegawai-pegawai KPK yang masih baik masih banyak. Banyak Pak ya. Cuma masalahnya ketika orang-orang yang pegang kendali, justru orang yang itikadnya bukan untuk memberantas korupsi, mereka bisa apa? Kasarnya beginilah, orang ini sebetulnya punya potensi untuk bisa melakukan tugas dengan baik, tapi kesempatan itu nggak diberikan, arahnya nggak diarahkan, peralatannya atau senjatanya mungkin nggak dikasih, gitulah kurang lebih. Bagaimana bisa berbuat? Nah inilah, jadi semuanya tergantung bagaimana diarahkannya, dan nggak mungkin juga pegawai KPK itu kemudian inisiatif sendiri, jalan sendiri, itu nggak mungkin juga. Jadi seperti apapun tetap penting bagaimana pimpinan KPK dan para pejabat KPK yang punya integritas dan punya komitmen memberantas korupsi yang benar. Jadi ketika bermasalah seperti sekarang, ya berarti kita bisa melihat itulah potretnya pimpinan dan struktural di KPK. Nah kalau gitu apakah mekanisme mencari pimpinannya perlu diganti nih Pak, kalau begini, kalau kita lihat hasilnya seperti ini? Jadi perdebatannya jadi lebih luas jadi Pak Wina. Kalau bicara mekanismenya, contohnya seandainya panitia seleksinya benar, tapi kemudian DPR-nya nggak benar, repot juga. Kalau dibalik Pak, harusnya nggak mendukung, repot. Harusnya juga kan dibalik. Oke, misalnya pimpinan KPK 5 ya Pak ya. Nah, nggak apa-apa DPR yang mengusulkan 15 atau 25. Tapi yang memilih panelnya Pak. Nah, dibalik kan, jadi yang independen adalah keputusan dari panselnya. Kalau saya malah sebaliknya, Pak Wina. Kalau seandainya pansel ini kerja benar, dia cari 10 orang lah, gitu. Kan yang dia cari kan biasanya 2 kalinya ya, yang diusulkan dari presiden ya. Dan tentunya ke presiden mungkin 20 orang gitu ya. Seandainya 20 orang ini orang yang kompeten, orang yang betul-betul punya komitmen memberantas korupsi, orang-orang yang berani, dan orang yang berintegritas dan track record-nya baik. Kira-kira kalau 20 diajukan dengan orang-orang kualitas yang seperti itu, mau dipilih siapapun terserah. Sama aja ya Pak. Tapi kalau sebaliknya yang Pak Wina bilang, kalau DPR yang milihkan, seandainya nih, ya semoga aja DPR udah insaf ya, baik ya. Dipilih yang jelek semuanya, pansel mau milih bingung. Hasil orang partai ya. Seandainya, semoga enggak lah kan. Tapi kalau seandainya pansel itu memilih yang baik semua, itu DPR pasti ya milih di antara orang-orang itu.
Oh, problemnya pansel kenapa kok salah? Saya nggak yakin pansel ini nggak punya kompetensi atau pengetahuan. Saya khawatirnya sengaja mereka lakukan itu karena ada intervensi atau titipan dan dia akomodir, ya itu problem panselnya. Harusnya kan dari awal ya integritasnya. Betul. Tapi Pak, ngomong-ngomong nih kalau KPK sekarang ini, ya, Bapak ini kan matanya masih korban dari penyiraman air keras, itu biadab juga itu ya kan. Dan mudah-mudahan ketangkep Pak ya, orang yang nyerang Bapak. Secara formal ada yang diadili, tapi saya yakin bukan itu pelaku penyerangannya. Ya. Nah Pak, tadi saya ingin tanya Pak, keadaan KPK sekarang, pra-peradilan kalah terus, udah 3 kali berturut-turut, ya kan? Kemudian dari survei tadinya nomor 1 terus, yang paling dipercaya masyarakat. Sekarang melorot, nomor 2 dari bawah, sekarang nomor paling buncit Pak yang dipercaya. Ini kan kontradiksi. KPK kan harus jadi supervisi lembaga-lembaga lain Ini apa sebenarnya Pak yang terjadi menurut Bapak? Saya khawatir semua yang terjadi hari ini itu by design. Yang ujungnya nanti masyarakat akhirnya jengah, udah nggak peduli dengan KPK. Justru masyarakat yang mengusulkan untuk dibubarkan. Oh, gitu. Dan akhirnya dibubarkan beneran. Saya khawatirnya itu. Dan saya yakin itu yang desainnya seperti itu. Makanya membicarakan soal KPK itu mesti kita tempatkan bahwa memberantas korupsi itu tanggung jawab negara. Yang dalam hal ini tentunya Pak Presiden yang punya tanggung jawab itu. Panglimanya ya Pak ya. Dan mau menggunakan tangan apa atau perangkatnya apa, terserah. Tapi jangan terus KPK-nya ada, antara ada dan tiada, berantas korupsi nggak jelas, penegakan hukum lain berantas korupsi juga ya kalau dibilang optimal saya yakin masih jauh gitu ya. Praktek korupsi semakin menjadi-jadi. Ya itu terus kita mau ngomong apa? Jadi tanggung jawab untuk berantas korupsi ini yang mesti harus kita letakkan betul. Ya. Soal mau pakai alat apa terserah, gitu. Tapi jangan terus nggak dilakukan. Bayangkan loh Pak Wina, dulu kita bilang ada praktek korupsi 10 miliar, kita bilang besar sekali. Gede banget ya. Sekarang 10 triliun bilang udah biasa. Bayangkan. Bahkan tahun lalu itu ada salah satu BUMN karya itu korupsi 2,5 triliun fiktif, bayangkan. 2,5 triliun fiktif. Kira-kira bangun apa itu? Bangun gedung. Artinya 2,5 triliun itu dia ambil semua itu Pak. Fiktif loh. Saya lihat dari pemberitaan yang ditangani sama Kejagung itu contoh. Masa cuma 1? Itu BTS Pak. BTS puluhan triliun terlibat semua. Iya, sekitar 8, berapa triliun yang kemudian kerugian keuangan negara. Tapi coba kita lihat berapa uang negara yang berhasil diselamatkan. Itu problem lagi. Problem. Dan ternyata BTS-nya tuh boleh dibilang fiktif juga Pak. Dari 4.000 sekian cuma 100 kali yang dibangun, dari 100 cuma 10 apa 12 yang berfungsi, yang lainnya. Jadi bagi-bagi uang ratusan miliar tuh kayak bagi ini aja Pak, mie gitu. Iya, itu BTS yang penanganan perkaranya sudah ada walaupun masih jauh dari tuntas ya. Bansos juga hanya ditangani suapnya, keluarga-keluarganya nggak dikejar. Belakangan isu soal pengadaan alutsista. Begitu luar biasa. Jadi kita bingung, waduh, ini sungguh-sungguh apa enggak sih korupsi itu dianggap sebagai musuh negara? Ini menjadi pertanyaan. Kalau menurut Pak Novel, berarti pemberantasan korupsi itu apa? Kualitas maupun kuantitasnya kurang ya Pak ya sekarang ini dibanding pada zaman Bapak misalnya. Ya, kalau saya bilang sangat-sangat kurang ya, sangat-sangat kurang. Dari mana indikatornya? Kita lihat praktek korupsinya banyak. Terus kita lihat kualitas korupsi semakin besar. Tadi seperti saya katakan, dulu kita bicara angka miliar, sekarang kita bicara angka triliun. Dan orang berani begitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa itu terjadi dan banyak. Tapi ada juga politisi yang bilang begini, korupsi kan oli pembangunan, jadi ya sudahlah dimaklumi. Kalau saya nggak habis pikir itu cara berpikirnya aneh menurut saya. Seakan-akan lu korupsi aja lah selama ada pembangunan. Gitu. Orang kita bersikap tidak permisif, itu aja masih banyak. Bagaimana kalau kita permisif? Belum lagi ada lagi yang bilang begini, mudah kok berantas korupsi. Saya 1 hari atau setahun selesai saya berantas korupsi. Tapi saya pikir betul juga dia bilang. Berantas korupsi yang paling efektif itu gimana Jo? Caranya gini,
korupsi nggak usah dibahas, jangan ditangkap, jangan diberitakan, korupsi nggak ada. Itu barangkali ya. Jadi susah kalau indikatornya seperti itu. Padahal satu hal penting, kalau kita lihat, indeks persepsi korupsi Indonesia ini jelek sekali. Turun terus. Bahkan kalau kita lihat Pak Presiden, Pak Jokowi, 2014 itu indeks persepsi korupsi Indonesia 34. Terus kemudian naik sampai 2019 itu di angka sekitar 40. Itu bagus tuh. Tapi hari ini kembali ke 34. Bahkan lebih turun lagi. Karena sekarang ini 34 karena pembulatan aja. Kalau enggak di bawah 34. Dan kita ingat loh, kita di bawah Timor Leste. Sekarang ini ya, Pak. Jadi miris lah. Lalu apa memungkinkan Pak untuk mengembalikan KPK itu kinerjanya itu seperti dulu? Kan boleh saya simpulkan terjadi downgrade ya Pak. Itu apakah memungkinkan kita menguatkan itu kembali? Ya, jadi gini, kalau saya memandangnya dari dua perspektif ya. Yang pertama, idealnya bagaimana semangat memberantas korupsi itu dikembalikan. Memberantas korupsi betul-betul dianggap sebagai hal penting dan prioritas oleh negara, dan kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sehingga komitmen dari politik, baik eksekutif maupun legislatif, benar-benar mau untuk melakukan kewajibannya dan tanggung jawabnya. Lalu pertanyaannya, lembaganya apa? Dan KPK problemnya sudah demikian ya. Karena rusaknya KPK itu tidak bisa hanya dilihat dari seperti seorang pribadi yang mau ngambil minum gitu ya, dan kemudian sama tidak mengambil minum. Bukan sekedar itu. Kelembagaan itu ada value, ada orang-orang, ada kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menjadi budaya organisasi. Value ya Pak. Nah, dan itu merubahnya nggak mudah loh. Dulu di KPK itu jeruk makan jeruk itu biasa. Sangat lazim. Seandainya nih Pak Wina sama saya sama-sama di KPK gitu. Dan kemudian saya berbuat pelanggaran, Pak Wina melaporkan saya itu suatu hal yang lazim, walaupun kita teman dekat gitu. Jadi berlaku zero tolerance itu betul-betul. Zero tolerance. Kalau itu kemudian banyak pelanggaran dan permisif, maka bagaimana bisa? Contoh nih, kasus rutan KPK. Rutan KPK itu ditemukan oleh Dewan Pengawas. Itu sekitar tahun 2022. Tahun 2022 akhir ditemukan, diperiksa. Awalnya itu kan ada pemeriksaan atas asusila yang dilakukan oleh petugas rutan kepada istri tahanan, bayangkan. Dalam pemeriksaan etik itu seperti dipersepsikan seolah-olah suka sama suka. Ini kan cara berpikirnya nggak logis. Ada relasi kuasa di sana. Dengan yang kuat. Ada relasi kuasa di mana? Istrinya tahanan kan merasa takut kalau suaminya diapa-apain atau seperti apa. Harusnya logika berpikirnya begitu. Tapi Dewas seperti nggak berpikir atau gagal berpikir begitu tuh. Contoh. Terus yang berikutnya, ada suap atau pemerasan. Pertanyaannya begini, kalau ada petugas rutan, kemudian ada tahanan masuk, dia ngasih uang, itu antara dua, dia ngasih karena dia punya kepentingan mau ngasih, tentunya dia punya imbal balik dong, mau dapat fasilitas, transaksional lah ya kan? Atau petugasnya mewajibkan dia harus memberi. Kalau mewajibkan memberi dan kemudian mengerjai kalau nggak memberi, itu pemerasan. Kalau kemudian dia diberi petugas itu suap dengan transaksional tadi yang dibilang Pak Wina. Dari KPK-nya menyebut pungli, bayangkan. Pungli itu seperti beginilah. Ada area parkir, orang parkir dimintain uang, itu pungli. Biasanya pun kecil-kecil. Ini 6 miliar lebih Bang. Logikanya begini. Terus berikutnya lagi, kita lihat di KUHP. Pasal 108 ayat 3 KUHP mengatakan semua pegawai negeri yang dalam melakukan tugasnya mengetahui ada dugaan kejahatan wajib melapor. Bayangkan. Itu 2022 akhir tahun. Sampai 2023, sampai hari ini tahun 2024 belum ada mereka yang melapor. Oh, sudah mulai melapor karena sudah ditangani oleh KPK di internal. Artinya mereka butuh waktu 1 tahun. Dan setelah saya berkali-kali bicara di publik,
Dan bahkan saya membahas di podcast saya itu. Saya bicara terkait ini nggak boleh dibiarkan, ini kejahatan. Kenapa? Karena adanya rutan KPK itu tidak lepas dari kepentingan KPK untuk bisa sukses di penyidikan dan penuntutan. Rutan KPK itu diharapkan atau seharusnya rutan yang paling ideal. Yang betul-betul orang ditahan itu mengikuti kaidah penahanan. Nggak bisa interaksi sembarangan, nggak bisa mencari bukti. Seandainya ternyata awal-awal kan memang begitu Pak ya, awal-awal begitu. Karena dulu saya termasuk salah satu yang terlibat dalam mendorong pembentukan rutan KPK. Karena ada suatu proses perkara yang kemudian terintervensi gara-gara ditahan, dititipkan di tempat lain, ternyata bisa ditemui dan bisa mengatur, bisa meeting setelah pemeriksaan. Bisa bikin skenario pemeriksaan. Nah ini kan menjadi problem. Akhirnya proses penanganan perkara menjadi terganggu. Dengan adanya rutan KPK yang baik, harapannya penyidikan dan penuntutan KPK menjadi sukses, jadi lebih baik. Tapi sebaliknya, ketika problem, ini bisa menjadi kendala. Ada nggak di KPK yang sudah meriksa ini? Jangan-jangan ada dokumen yang keluar, ada alat bukti yang hilang, atau ada banyak hal lain lagi hilang. Itu bisa mengganggu dalam proses penyidikan dan penuntutan di KPK. Sesuatu yang dulu nggak pernah terjadi di KPK dan bisa terjadi di instansi lain, Pak. Sekarang bisa terjadi juga di KPK. Itu kan berarti sangat luar biasa. Bahkan saya yakin sudah begitu besar, mengganggu, menggagalkan bahkan terkait dengan penanganan perkara di KPK. Nah, Pak, kan sekarang ini Bapak di Satgas ya? Satgas Pemberantasan. Saya Satgas Pencegahan. Oh, jadi di Polri. Polri ya. Itu di bawah Kapolri langsung. Kapolri. Itu fungsinya apa tuh Pak kalau pencegahan itu kita lebih ke hal-hal yang sifatnya kooperatif ya. Kita tidak berwenang untuk memaksa. Kami bertugas untuk mendeteksi, untuk melakukan aksi-aksi, monitoring dan memberikan rekomendasi kepada Kapolri. Kepada kementerian lembaga melalui yang Pak Kapolri yang memberikan memonitoring apa yang kami lakukan. Dan yang kami lakukan itu tentunya hanya bisa dilakukan apabila dari kementerian lembaga atau badan usaha milik negara ya, BUMN, BUMD itu mau. Kalau dia menutup diri atau resisten, kita nggak bisa masuk. Kita hanya masuk kalau mereka meminta atau mereka mau ketika diajak kerjasama. Seperti itu kurang lebih. Jadi tidak ada kewenangan untuk menindak, Pak? Nggak ada ya? Itu kira-kira, tapi masih ada manfaatnya lah ya, Pak? Ya, tentunya pasti ada manfaat. Tapi ada manfaat. Cuman begini, best practice di seluruh dunia, kalau kita lihat, memberantas korupsi, apabila indeks persepsi korupsi di bawah 50, itu yang dikedepankan penindakan. Ya kan? Kalau di atas 50, maksudnya di atas 50-nya jauh, itu yang lebih dikedepankan adalah pencegahan. Walaupun secara keseluruhan pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan penindakan, pencegahan dan pendidikan. Ini harus bersama-sama. Kalaupun pencegahan dikedepankan, penindakan dan pendidikan tetap dilakukan. Pencegahan itu adalah segala upaya yang dilakukan untuk membuat orang tidak bisa atau paling enggak sulit berbuat korupsi. Penindakan dilakukan agar orang jera dan tidak berani melakukan tindak pidana korupsi. Pendidikan itu dilakukan agar orang paham sehingga sekalipun dia punya kesempatan dia tidak akan mau berbuat korupsi. Nah ini harus berjalan sama-sama. Seiring ya Pak. Sekarang begini, kalau kita 34, terus kita mau indeks persepsi korupsinya 34, jauh di bawah 50 kan. Kalau ujian dapat 34, sedih nggak kira-kira? Jauh soalnya dari jauh. Nggak lulus ya, nggak lulus. Akhirnya berat ya. Jadi seserius itu. Nah, ketika 34 kita dikedepankan pencegahan, ini kan main-main. Gitu. Kenapa? Sama seperti gini, seandainya nih ada suatu daerah banyak copet atau banyak curanmor, apa yang dilakukan? Ya ditangkepilah pelakunya. Bukan cuma dibikin spanduk atau dibilang tolong jangan mencuri. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Hanya hati-hati curanmor gitu. Iya, kan nggak logis ya.
Jadi walaupun itu dilakukan bersama-sama, walaupun ditangkepi, tapi tetap aja orang dihimbau untuk hati-hati begitu ya. Tapi kalau hanya dilakukan pencegahan saja atau dikedepankan pencegahan, saya kira sedang tidak sungguh-sungguh lah. Pak, ini kan sekarang sudah ada satu konsep, sudah peraturannya, kabarnya sudah ada di meja Presiden. Itu akan dibentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di polisi langsung di bawah Kapolri. Jadi tidak lagi di Bareskrim tapi dipisahkan langsung ke sana. Gimana tanggapan Bapak, Pak, terhadap rencana ini? Secara struktur di Polri itu bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena selama ini Polri itu tidak punya lembaga atau satuan yang bertugas untuk pencegahan kejahatan white collar crime, apalagi korupsi. Itu belum punya. Pencegahan yang dilakukan oleh Polri hanya Baharkam. Pemeliharaan keamanan. Bagaimana menjaga agar tidak terjadi kejahatan dalam konteks adalah blue collar crime, street crime lah gitu ya. Adanya white collar crime itu yang dilakukan oleh dengan adanya Kortas Tipikor tadi. Ini menjadi penting ya. Kenapa? Karena satu-satunya lembaga penegak hukum yang punya jaringan paling luas itu Polri. Gitu ya Pak ya? Iya, karena Polri bisa sampai polsek, sampai kecamatan, bisa sampai desa, Babin Kaptimas. Nah, sehingga upaya pencegahan itu bisa dilakukan dengan baik. Bagaimana dengan KPK? KPK itu dalam Undang-Undang KPK itu sebetulnya bertugasnya memang paling lengkap dan dia menjadi koordinator. Seandainya KPK betul-betul melakukan tugasnya dengan benar, maka yang dilakukan adalah mereka akan mendorong atau mengkoordinir semua kementerian lembaga untuk melakukan upaya memberantas korupsi di tempatnya masing-masing. Dan yang kurang efektif, mereka akan supervisi. Yang berjalan agar sesuai dengan arah yang sama, mereka koordinasikan. Itu yang harusnya dilakukan, tapi hari ini itu nggak dilakukan. Nah, sehingga seandainya pun ada Kortas Tipikor berjalan, maka tak ada masalah Kortas Tipikor melakukan tugas di Pemda-Pemda untuk level di pusat dilakukan oleh KPK seandainya. Tinggal KPK yang mengatur, itu tidak ada masalah. Walaupun kalau bicara Kortas Tipikor ada, berarti KPK nggak perlu ada, saya nggak sepakat itu. Kenapa? Karena memberantas korupsi perlu independensi. Dan itu diatur dalam konvensi soal anti korupsi. Bahwa Indonesia termasuk negara peserta, negara diwajibkan untuk punya lembaga anti korupsi yang independen. Dan pegawainya juga harus diberikan perlindungan dengan semestinya. Itu diratifikasi dan Indonesia menjadi negara peserta. Jadi walaupun situasinya sekarang KPK terpuruk, Pak Novel nggak setuju ya kalau KPK misalnya dibubarkan gitu? Oke, sekarang begini. Kalau dibubarkan apa tidak, walaupun kita nggak setuju sekalipun, kan tidak pengaruh gitu. Tergantung Presiden. Kalau seandainya mau dibubarkan, pertanyaannya diganti sama apa? Karena memberantas korupsi, tanggung jawabnya tetap ada kepada negara. Tidak terus kemudian KPK-nya dibubarkan, nggak usah diberantas korupsi. Dan itu kerugiannya bukan cuma kepada kita saja, tapi kepada pemerintah juga. Pemerintah kalau punya misi untuk melakukan pembangunan, melakukan tujuan negara lah, mensejahterakan, memajukan, dan mencerdaskan, dan kemudian mereka melakukan banyak pekerjaan untuk itu, tapi praktek korupsi terjadi di mana-mana, mungkin nggak tujuan tercapai, mungkin nggak misinya terlaksana, nggak mungkin. Susah ya Pak, susah. Bukan cuma susah, bisa nggak mungkin. Hampir nggak mungkin. Sama seperti kalau orang belanja. Belanja bawa tas, kalau tasnya bolong, kira-kira pulang bawa hasilnya. Tasnya bawa bolong, kecewa, Pak. Bawa tasnya doang, isinya nggak ada, gitu lah kurang lebih. Nah, Pak, silakan dulu, silakan. Jadi efektivitasnya itu tetap tidak akan sama dengan KPK ya, Pak. Walaupun tadi kan Bapak bilang Kortas Tipikor ya, itu di bawah Kapolri, itu kan bisa menjangkau lebih luas. Tapi apakah efektivitasnya tetap berbeda dengan KPK ya, Pak? Ya, tentunya tadi saya katakan, memberantas korupsi itu betul-betul tanggung jawab yang betul-betul diletakkan kepada negara, bukan diletakkan kepada lembaga. Jadi kalau negara tentunya representasinya adalah presiden dong, kepala negara atau kepala pemerintahan. Nah, ketika
mau pakai apapun sebetulnya terserah ya. Tapi kalau best practice di seluruh dunia, kalau kita lihat, dan tanggung jawab juga negara Indonesia sebagai negara peserta di konvensi-konvensi yang ada, itu wajib untuk adanya lembaga yang independen. Masalahnya Polri sebagai lembaga, dia betul-betul lembaga di pemerintahan gitu ya. Dan harusnya lembaga independen seperti KPK. Walaupun sekarang di undang-undang yang baru kan KPK-nya eksekutif yang independen lagi ya. Tapi ini yang harusnya diperbaiki ya. Karena seperti apapun fungsi memberantas korupsi itu pasti sedikit banyak akan bersinggungan dengan kekuasaan. Kenapa kemudian perlu independen? Agar dia bisa bekerja dengan objektif, dengan jujur dan apa adanya. Kalau tidak, tentu ketika bersinggungan dengan kekuasaan, ada resistensi. Padahal namanya memberantas korupsi itu harusnya dilakukan untuk kepentingan negara. Kekuasaan melakukan tugasnya dalam pemerintahan untuk kepentingan negara, harusnya selaras kan? Tapi ketika salah satu kepentingan kekuasaan tidak sesuai dengan tujuan negara, tidak selaras dengan kepentingan negara, maka akan ada singgungan dengan upaya memberantas korupsi. Pasti akan seperti itu. Pak, ini kan oke lah KPK dengan situasi kayak gini, dan polisi ini kan memang kalau kerah putih white collar crime itu selama ini agak kurang penanganannya karena ruwet, dan para koruptor itu kan juga menghitung cost and benefit ya. Gua keluarin segini, gua dapat segini. Pasti kan teori kriminologinya cost and benefit ya. Walaupun mungkin mereka tidak sadar itu, tapi pasti hitungannya demikian. Nah, kan Polri ini juga perlu dibantu ya untuk pemberantasan ini. Dan masyarakat menganggap Pak Novel salah satu yang memenuhi syarat untuk bisa itu. Pertanyaan saya adalah, nih berandai-andai Pak, kalau Pak Novel ditawarin untuk memimpin Kortas Tipikor di Polri, bagaimana sikap Bapak? Ya, begini, tentunya kita berharap Kortas Tipikor itu bisa betul-betul bekerja dengan benar. Tapi kalau saya sih berpandangan banyak anggota Polri yang bisa melakukan tugas untuk itu. Seandainya Bapak gitu loh Pak. Kan? Ya, saya anggota Polri saja. Misalnya Pak, soalnya kan membutuhkan drive gitu ya. Dan Bapak kan udah boleh dibilang hampir semua pernah Bapak lakukan sebagai penyidik yang kuat. Ini Bapak juga pernah jadi korban. Jadi menjadi semacam simbol supaya koruptor-koruptor itu takut gitu. Termasuk para polisi yang melakukan pungli juga takut. Saya belum ada rencana, belum pernah memikirkan itu gitu ya. Tapi kalau saya sih berpandangan sebaiknya anggota Polri saja yang handle itu. Pada saatnya nanti ketika ada peluang untuk bisa berkontribusi untuk upaya memberantas korupsi, itu dengan senang hati. Tapi kita berharap begini, memberantas korupsi itu bukan hanya area tersendiri yang bisa berjalan, tapi perlu keterlibatan kita semua, masyarakat, tentunya kita semua sebagai orang yang waras ya, yang paham. Kenapa? Karena dampak korupsi juga ke kita juga. Kalau nggak kita dorong, maka itu akan merugikan kita cepat atau lambat. Maka kita tidak boleh membiarkan perangkat yang ada itu berdiri sendiri. Tapi kita mesti harus mengkritisi, membersamai dan mendorong agar mereka kerja benar. Tapi kalau tangan Tuhan, Pak, misalnya tangan Tuhan, tangan Allah menunjuk Bapak menjadi di situ, nggak bisa menolak ya. Saya sih berharap yang lain saja gitu. Tapi pada dasarnya begini, memberantas korupsi kalau tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh dari kekuasaan itu percuma. Iya, betul. Jadi, tapi seandainya kekuasaan atau negara, tentunya pemerintah atau kepala negara atau presiden nanti siapapun yang terpilih ya, dan kemudian betul-betul sungguh-sungguh memberantas korupsi, tentu saya dengan senang hati ya. Tapi kalau tidak, kayak tadi yang Bapak bilang, Kortas ini punya nggak dia otoritas, kewenangan untuk menangkap sesama polisi, menangkap jaksa, menangkap hakim, dan sebagainya. Bahkan menangkap KPK juga, Pak? Mestinya bisa. Kenapa? Karena mereka subjek hukumnya adalah sama, yang tunduk pada peradilan sipil. Ya. Tentunya mereka bisa diadili dengan proses yang sama. Jadi Kortas mestinya, tadi yang saya katakan Kortas ini kan kalau benar, ya, saya belum tahu strukturnya akan seperti apa. Itu kan mereka yang pasti juga, udah di bawah Polri aja, Kapolri Pak. Tapi mereka kalau nggak salah ada penindakan, ada pencegahan, ada pendidikan gitu ya. Tentu kalau di bagian penindakan, tentunya orang yang punya kewenangan di bidang penyidikan dan mereka bisa melakukan tugasnya untuk penyelidikan dan penyidikan.
Dan tentunya mau polisi kah, mau jaksa kah, mau hakim atau KPK, itu bisa ditangani oleh mereka juga. Nggak ada tumpang tindih dengan KPK, Pak ya? Mestinya begini, dengan undang-undang KPK itu setahu saya, semua penegak hukum yang mau melakukan penyidikan, baik polisi atau jaksa, itu wajib tujuan surat pemberitahuan dimulai penyidikan itu kepada penuntut dan kepada KPK. Dengan begitu KPK bisa mengkoordinir. Oleh karena itu tadi pertanyaannya, seberapa sungguh-sungguh KPK itu bisa dipercaya sehingga bisa melaksanakan perintah undang-undang untuk menjadi koordinator dan bisa mensupervisi pelaksanaan pemberantasan korupsi di semua kementerian lembaga termasuk di penegak hukum. Persoalan lain lagi itu. Karena kita jangan lupa loh. Memberantas korupsi bisa saja kemudian berpraktek korupsi. Iya. Seperti kasus Firly, dia kan memberantas korupsi, tapi dia meras. Itu kan korupsi. Jadi kita jangan lupa bahwa penegak hukum itu tidak luput dari praktek-praktek korupsi. Jadi praktek korupsi di penegak hukum harus didahulukan untuk diseriusi untuk dijadikan prioritas untuk ditangani. Yovin, ada pertanyaan-pertanyaan lain? Sudah sangat menjelaskan Pak Novel tadi. Ya, jelas ya Pak. Ini udah kita dapat gambaran Pak ya. Terima kasih kehadiran Pak Novel di sini. Walaupun Pak Novel juga ini punya podcast sendiri juga. Saya sering melihat podcastnya Bapak kemarin yang membahas tentang Pak Firly juga. Tadi ada kata yang zero tolerance. Iya, betul. Iya. Dan Pak Novel ini dikenal sebagai penyidik yang tangguh, ya, berani. Bahkan setelah jadi korban dalam tanda kutip juga masih tetap berani. Itu yang kita harus tiru. Terima kasih atas kehadirannya di sini Pak. Semoga selalu selamat Pak, diberkati oleh Allah. Ya. Demikianlah pembicaraan kita, diskusi kita, obrol-obrol kita dengan Pak Novel Baswedan, seorang penyidik dari KPK yang dikenal tangguh dan sekarang membantu Kapolri sebagai Satgas pencegahan korupsi, bukan pemberantasan korupsi, karena tidak mempunyai kewenangan untuk memberantas, menindak korupsi, tapi kita berharap beliau juga bisa nanti menjadi memegang jabatan di Kortas, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Polri yang berada di bawah Kapolri. Demikian acara kita, jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Terima kasih.